Nanti ke Qatar, ya fokus lagi. Kalau ingin menjadi tim yang benar-benar Indonesia bisa banggakan. Karena ini Berita ke pertama, Erick Thohir bocorkan pemain naturalisasi di posisi striker yang sedang gacor. Berita kedua, kejutan besar datang untuk Indonesia. AFC pilih Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia 2024 setelah Qatar mengundurkan diri. Berita ketiga, media Vietnam dibuat panik dengan cara Shin Tae-yong persiapkan timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Berita keempat, media Malaysia terkejut timnas Indonesia bakal hadapi tim peringkat 21 dunia. Berita kelima, Coach Justin sebut naturalisasi bukan hal yang haram dilakukan. Berita keenam, Ragnar Oratmangoen gabung timnas Indonesia, begini tanggapan Rafael Struijk. Sebelum lanjut ke beritanya, bantu Mimin yuk agar channel ini berkembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar Mimin semangat memberitakan kabar terbaru tentang timnas Indonesia. Berita ke pertama, Erick Thohir bocorkan pemain naturalisasi di posisi striker yang sedang gacor. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membocorkan rencana timnas Indonesia menaturalisasi pemain lain sebagai proyek berikutnya. Erick Thohir mengatakan bakal ada tambahan pemain naturalisasi baru dengan posisi striker selama era Shin Tae-yong. Timnas Indonesia belum memiliki pemain naturalisasi dengan posisi penyerang. Rafael Struijk yang debut di Timnas Indonesia pada pertengahan Juni lalu berposisi sebagai penyerang sayap. Dalam pemberitaan tersebut, Erick Thohir mengungkapkan alasan tetap melanjutkan proyek naturalisasi yakni membuat Timnas Indonesia mendunia. Makanya kita akan terus adakan pendekatan, kita sedang mencari pemain tambahan di posisi penyerang. Mudah-mudahan nanti dalam 2 pekan ada kabar bagus, ucap Erick Thohir. Tambahan pemain naturalisasi berposisi penyerang bisa menambah kekuatan skuad Garuda di masa depan. Sejauh ini Ramadan Sanata dan Dimas Derajat memiliki kinerja yang baik dan ditambah dengan Dendi Sulistiawan plus Hoki Caraka sebagai striker muda. Akan tetapi pemain-pemain lokal itu belum teruji saat berhadapan dengan tim-tim kuat. Karena itu dengan pemain naturalisasi berposisi striker diharapkan bisa menambah kedalaman skuad timnas Indonesia di lini depan. Proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Erick Thohir menegaskan hingga kini prosesnya masih terus berjalan. Justin sudah, kini tinggal J. Nathan dan Oratmangoen yang dikebut, ujar Erick Thohir. Justin Hubner sudah tidak sabar bermain dengan Rafael dan Ivar di timnas Indonesia. Menurutnya mereka sudah cukup dekat sejak di timnas U20 Indonesia. Berita kedua, kejutan besar datang untuk Indonesia. AFC pilih Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia 2024 setelah Qatar mengundurkan diri. Kabar baik untuk pecinta sepak bola tanah air. Pengumuman mengejutkan. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC telah memutuskan untuk menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia 2024. Setelah Qatar secara tak terduga mengundurkan diri. Keputusan ini telah menciptakan kegembiraan dan antusiasme di seluruh negeri yang terkenal dengan semangatnya dalam mendukung olahraga, terutama sepak bola. Alasan dibalik keputusan Qatar untuk mundur belum sepenuhnya jelas. Namun tetap berbagai spekulasi muncul seiring kabar penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah yang baru. Beberapa spekulasi menyatakan bahwa Qatar menghadapi kendala organisasional dan infrastruktur. Sementara yang lain berpendapat bahwa keputusan ini dapat terkait dengan perubahan prioritas nasional mereka. Pengumuman ini membuat para pecinta sepak bola di Indonesia merayakan dengan penuh semangat dan antusias yang tinggi. Beberapa di antaranya bahkan menyebutnya sebagai mimpi yang menjadi kenyataan dan tak percaya bahwa ini akan menjadi momentum positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Secara tidak langsung, keseluruhan Piala Asia 2024 di Indonesia diharapkan menjadi acara spektakuler yang tidak hanya mencakup aspek olahraga, tetapi juga kekayaan budaya dan keramahan yang khas Indonesia. Beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta diperkirakan akan menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan penting. Keputusan AFC ini juga membawa dampak positif pada ekonomi dan pariwisata Indonesia dengan peningkatan kunjungan wisatawan yang diharapkan selama periode turnamen sebagai tuan rumah Indonesia.
dan juga berharap dapat menunjukkan kepada dunia bahwa mereka siap menyelenggarakan acara olahraga internasional sekelas Piala Asia dengan sukses seperti Piala Dunia 17 yang baru saja usai dan mendapat apresiasi dari FIFA. Berita ketiga, media Vietnam dibuat panik dengan cara Shin Tae-yong persiapkan timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tak main-main dalam mempersiapkan skuad Garuda untuk menghadapi Piala Asia 2023. Pendekatannya sudah membuat media Vietnam panik. Ternyata rencana yang telah disiapkan Shin Tae-yong untuk menghadapi Piala Asia 2023 mendapatkan banyak perhatian dari media Vietnam. Segala pergerakan tim merah putih bahkan terus diperhatikan jelang ajang 4 tahunan tersebut. Timnas Indonesia berencana memainkan laga persahabatan yang berkualitas untuk mempersiapkan yang terbaik menghadapi Piala Asia 2023, tulis media Vietnam. Tet Hau 247, Sabtu 9 Desember 2023. Tak hanya itu, dalam artikel yang berjudul Indonesia berencana beruji coba dengan tim berkualitas untuk bersaing dengan Vietnam tersebut, banyak hal yang dibahas. Mereka membahas timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat 146 FIFA akan menghadapi Libya yang lebih unggul. Saat ini Libya memang berada di peringkat 120 dan tentu akan menjadi laga bagus untuk skuad Garuda sebelum memulai perjuangan di Piala Asia. Timnas Indonesia sudah mempersiapkan matang-matang dengan lawan yang berkualitas agar bisa melakukan persiapan terbaik. Lanjutnya, mereka ingin lolos dari fase grup dan cara paling mudah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan bersaing memperebutkan posisi peringkat ketiga terbaik. Target itu membuat Vietnam tak bisa bersantai karena timnas Indonesia dinilai melakoni persiapan dengan matang. Sebenarnya timnas Vietnam tak mau kalah dari skuad Garuda. Berita keempat, media Malaysia terkejut timnas Indonesia bakal hadapi tim peringkat 21 dunia. Media Malaysia makan bola terkejut dengan jadwal uji coba tim nasional Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda akan menghadapi laga uji coba melawan Iran, tim peringkat 21 ranking FIFA. Laga antara Indonesia melawan Iran akan berlangsung di Doha, Qatar pada 9 Januari 2024. Laga tersebut akan digunakan Shin Tae-yong untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pasukan Garuda. Ragnar Oratmangoen gabung timnas Indonesia. Begini tanggapan Rafael Struijk. Kedatangan pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap dan gelandang serang tersebut diharapkan mampu menjadi ujung tombak lini serang skuad Garuda di masa depan. Sekaligus menjaga kedalam di skuad timnas Indonesia yang sudah dihuni banyak penyerang berkualitas semacam Ramadan Sananta, Dimas Drajad, Rafael Struijk dan Stefano Lillipali. Kedatangan salah satu pemain jebolan Akademi NEC Nijmegen ini tentunya cukup disikapi positif oleh banyak kalangan. Salah satunya adalah punggawa timnas Indonesia, Rafael Struijk. Rafael Struijk sambut positif bergabungnya Ragnar ke timnas Indonesia. Setiap kali kami mendengar tentang pemain baru, saya tahu sedikit dari Liga Belanda. Saya belum tahu secara pribadi, tapi saya tak sabar untuk bertemu mereka dan dia pemain bagus. Saya mendengar dengan banyak kualitas. Jadi itu tentunya bagus untuk tim, ujar Rafael. Tentunya sambutan positif dari Rafael Struijk terhadap salah satu pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia harus dapat dicontoh oleh para pemain lain. Keinginan untuk bersaing secara sehat dan membawa skuad Garuda lebih baik inilah yang perlu diterapkan oleh para pemain-pemain Indonesia apapun latar belakangnya. Sebelum menghadapi Iran, Indonesia akan menjajal Libya yang menempati peringkat 120 dunia. Nantinya Indonesia akan bertemu dengan tim asal benua Afrika itu pada 2 dan 5 Januari 2024 di Turki. Timnas Indonesia pun diharapkan bisa mendapatkan hasil bagus dan persiapan selama TC bisa berjalan dengan baik. Pasalnya, Elkan Bagot DKK akan menghadapi Jepang, Irak dan Vietnam di grup D Piala Asia 2023. Coach Justin sebut naturalisasi bukan hal yang haram dilakukan. Maraknya proses naturalisasi yang menimbulkan sejumlah polemik mendapat tanggapan dari Justinus Lahaksana. Salah seorang pengamat sepak bola papan atas Indonesia tersebut menilai bahwa naturalisasi bukan sebuah hal yang haram dilakukan. Naturalisasi itu kan didukung oleh undang-undang, tegas Coach Justin sapaannya. Jadi, kenapa mereka ini nggak boleh? Ya boleh-boleh aja, tuturnya.
Kemungkinan besar Hubner tak akan menjadi pemain naturalisasi terakhir. Proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Chu Aon sudah direstui oleh DPR dalam sidang paripurna mereka kemarin. Hubner disebut memiliki darah Indonesia dari sang kakek Ferdinand Rudolf Hubner yang berasal dari Makassar. Bagaimana pendapat kalian tentang berita ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini.